Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalahu Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aydan, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, melainkan kalian meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tidaklah kami Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini, menurunkan kitab ini agar kalian sengsara. Adapun sesudahnya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mau menempuh perjalanan dalam rangka untuk talabul ilmi, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, akan mengangkat derajat kedudukan suatu kaum dengan sebab kitab ini, dengan sebab Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan, akan merendahkan derajat kedudukan suatu kaum juga karena sebab Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan ini bertepatan dengan hari yang pertama dari bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpah curahkan rahmat dan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Salah satunya kita masih bisa menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan sebagai seorang hamba dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan kita menjauhi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghambakan diri ini hanya
hanya semata-mata kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, bantulah kami. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami agar kami bisa senantiasa mengingat-Mu ya Allah. Agar kami bisa senantiasa mensyukuri setiap pemberian-pemberian-Mu ya Allah. Dan agar kami bisa senantiasa beribadah dengan baik dan benar hanya semata-mata untuk-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, saudariku yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita pun tidak lupa berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita rizki yang baik, termasuk menganugerahkan kepada kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mempelajari kaidah ilmu an-nahwi, izinkan saya untuk memberikan sedikit nasihat, terutama kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Nasihat itu adalah, ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran, mewahyukan syariat ini kepada kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah sebagai wujud, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya. Akan tetapi kebanyakan umat manusia suka sekali berbuat kezaliman, suka sekali melakukan hal-hal yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran, syariat ini Allah wahyukan kepada kekasihnya, justru kebanyakan umat manusia berpaling. Justru kebanyakan umat manusia meninggalkannya. Padahal demi Allah, tidaklah syariat Islam ini, agama ini, wahyu yang telah Allah Azza wa Jalla wahyukan ini bertujuan untuk menyusahkan, bertujuan untuk membuat sulit, membuat sukar kehidupan kita umat manusia. Tapi justru kebalikannya, wahai saudaraku dan saudariku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keselamatan bagi siapapun orangnya yang mau berpegang teguh dengan syariat ajaran ini, yang mau mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla berupa Al-Quran Al-Karim, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadisnya yang sahih. Maka di awal tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah berfirman, tidaklah kami Allah menurunkan Al-Quran ini, menurunkan Alkitab ini wahai Muhammad kepadamu, wahai umat manusia, kepada kalian semua, agar kamu wahai Muhammad,
agar kalian wahai umat manusia sengsara, sulit, susah. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan segala macam bentuk kesusahan dengan akibat apa? Mengamalkan, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin orang yang mau mengikuti, berpegang teguh dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada hambanya, tidak akan mungkin sengsara, tidak akan mungkin mendapatkan kesulitan. Pertanyaan kita, apa yang akan kita dapatkan jika kita mau senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah berfirman di ayat yang lain, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mau mengikuti petunjuk-petunjukku, yaitu Al-Qur'anul Karim, apa yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Jaminan yang Allah berikan kepada kita, fala yadhillu wa la yashqa. Dipastikan orang itu tidak akan mungkin tersesat di dunia, dan dipastikan orang itu tidak akan mungkin mendapatkan kesengsaraan kelak di yaumil qiyamah. Ini jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hambanya. Dan jika jaminan itu, janji-janji itu tidak kita indahkan, wahai saudaraku dan saudariku seiman, maka penyesalanlah yang akan terjadi, yang akan dirasakan oleh seorang hamba, oleh setiap hamba nanti di yaumil qiyamah. Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa orangnya yang berpaling dari peringatanku, yang menjauhi syariat ajaranku, tidak mau mengamalkannya dengan baik dan benar, ancaman yang Allah sampaikan di ayat tersebut, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang sempit, sungguh baginya kehidupan yang sulit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dipastikan orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala himpun, akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kelak di hari kiamat dalam keadaan sama sekali tidak bisa melihat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan di dunia, keburukan-keburukan di alam barzakh, dan nanti keburukan-keburukan di alam akhir. Amin ya rabbal alamin. Itulah nasihat yang bisa saya jadikan sebagai pengingat untuk diri saya pribadi, untuk saudaraku, untuk saudariku semua, agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung, yang selamat, baik di dunia, lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di awal dari bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu kaidah nahwi. Dan sekali lagi, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya dari pembahasan al-asma'ul marfu'ah, isim yang di-i'rab rafa, sudah barang tentu dengan tanda rafa untuk isim. Izinkan saya untuk mengulangi pembahasan isim-isim yang telah kita pelajari dari pembahasan isim-isim yang marfu'. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku seiman, yang pertama pembahasan isim yang di-i'rab marfu' dengan tanda-tandanya adalah al-fa'ilu. Yang kedua adalah naibul fa'ili.
Yang ketiga adalah al-mubtada'u. Yang keempat adalah al-khabaru. Dan yang kelima yang telah kita pelajari bersama adalah ismu kana wa akhwatiha. Ismu kana wa akhwatuha. Isimnya kana dan saudara-saudaranya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan ismu kana dan saudara-saudaranya. Sebelum kita melanjutkan bab yang keenam, yaitu ismu inna wa akhwatuha, isimnya inna dan saudara-saudaranya, atau khabaru inna dan saudara-saudaranya, kita akan mengulas sekilas tentang pembahasan ismu kana dan saudara-saudaranya. Ingat wahai saudaraku dan saudariku seiman, a'azzani wa azzakumullah, bahwa kana dan saudara-saudaranya termasuk pembahasan yang nanti akan kita bahas, inna dan saudara-saudaranya adalah kelompok kata baik fiil ataupun huruf yang hanya bisa masuk ke dalam jumlatul ismiyah. Ke dalam apa? Jumlah ismiyah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa jumlah ismiyah yang sudah barang tentu di dalamnya terdapat unsur apa? Al-mubtada'u dan al-khabaru akan mengalami perubahan dari sisi istilah dan dari sisi apa? I'rab, kedudukannya masing-masing kata yang ada di dalam apa? Jumlah ismiyah tersebut. Salah satunya adalah al-mubtada'u, yaitu isim ma'rifah yang memulai jumlah apa? Ismiyah. Isim ma'rifah yang memulai apa? Jumlah ismiyah, atau dalam bahasa kita kata yang diterangkan oleh kata sesudahnya. Dia akan mengalami istilah ketika telah diawali oleh kana dan saudara-saudaranya. Istilahnya tidak lagi disebut apa? Al-mubtada'u, tapi telah mengalami perubahan dengan penyebutan apa? Naam, ismu kana dan saudara-saudaranya. Naam, i'rab dari al-mubtada'u tidak berubah. Dia tetap dalam keadaan apa? Marfu, baik dengan tanda dhammah atau dhammatain, alif, waw sukun ataupun apa? Dhammatun muqaddarah. Naam, dia tidak berubah. Sebagaimana apa? Asalnya. Tapi istilah al-mubtada ini ketika jumlah ismiyah tersebut telah diawali oleh kana dan saudara-saudaranya, maka kita katakan tidak lagi al-mubtada'u, tapi mana? Ismu kana dan saudara-saudaranya. Tergantung yang mendahului al-mubtada itu sendiri. Jika yang mendahuluinya itu kana, katakan ismu kana. Jika yang mendahului itu sara, katakan ismu sara. Jika yang mendahului itu asbaha, katakan ismu asbaha, dan seterusnya. Begitu pula dengan apa? Al-khabaru. Naam, al-khabaru. Khabar adalah kata dan yang lainnya yang menerangkan apa? Al-mubtada'u, yang menjelaskan apa? Al-mubtada'u. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita bahas bahwasanya al-khabaru terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah khabar mufrad. Yang kedua adalah khabar ghairu mufrad, dan dia dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama adalah syibhul jumlati,
Dan yang kedua adalah apa? Jumlah. Jadi khabar ada mufrad dan ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad dibagi menjadi dua, syibhul jumlah, khabar syibhul jumlah, dan yang terakhir adalah apa? Khabar jumlah. Dan seperti yang telah kita pelajari bersama, wahai saudaraku dan saudariku, bahwa khabar jumlah ini ya terbagi lagi menjadi dua, yaitu khabar berbentuk jumlatul fi'liyah, nah, dan khabar berbentuk apa? Jumlatul ismiyah. Nah, dan perlu diingat wahai saudaraku dan saudariku, apapun macam bentuk pembagian daripada apa? Khabar, ketika jumlah ismiyah tersebut telah diawali oleh kana dan saudara-saudaranya, maka ya ingat, kita mendapati perubahan istilah pada khabar tersebut dan kita mendapati perubahan i'rab pada khabar tersebut. Dan perubahan i'rab ya dari dhammah-dhammatain, alif, waw sukun, dhammah muqaddarah, rafa, berubah menjadi apa? Nasab, yaitu dengan tanda nasab seperti yang telah kita ketahui bersama. Di sana ada fathah ataupun fathatain, di sana ada apa? Kasrah ataupun kasratain, di sana ada alif, di sana ada ya sukun, dan di sana ada apa? Fathatun muqaddarah. Nah, perubahan tersebut ya, khabar yang asalnya marfu' i'rabnya menjadi apa? Mansub karena dipengaruhi oleh kana dan saudara-saudaranya. Perubahan rafa dari apa? Rafa menjadi apa? Nasab. Nah, seperti ini hanya kita dapati perubahan secara apa? Nah, nampak jelas ketika khabar tersebut berbentuk mana? Saudaraku dan saudariku, berbentuk khabar apa? Mufrad. Berbentuk khabar nada mufrad. Kita tidak akan dapati perubahan tanda mansub khabar yang mubtada'nya telah diawali oleh kana dan saudara-saudaranya ya dengan tanda fathah atau fathatain, kasrah atau kasratain, alif, ya sukun dan fathah muqaddarah pada syibhul jumlah, pada pula apa? Jumlah baik fi'liyah ataupun apa? Ismiyah. Kita hanya mendapati perubahan rafa menjadi nasab pada khabar, yaitu ketika khabarnya berbentuk mana? Mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini adalah khabar yang berbentuk apa? Satu kata, baik dia menunjukkan bilangan tunggal, dualis ataupun lebih dari apa? Dua. Yang penting dia menunjukkan apa? Satu kata. Khabar mufrad. Jadi saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, inilah ya bentuk perubahan jumlah ismiyah ya yang di dalamnya ada al-mubtada'u dan ada apa? Al-khabaru, ketika jumlah tersebut telah diawali oleh apa? Kana dan saudara-saudaranya. Ketika apa? Jumlah tersebut telah diawali oleh kana dan saudara-saudaranya. Begitu pula ketika kita membahas ya, kelanjutan dari al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab apa? Marfu' yang berikutnya yaitu apa? Khabaru inna wa akhwatuha. Khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Dan perlu diingat wahai saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, bahwa inna dan saudara-saudaranya adalah kumpulan ya adalah kumpulan apa? Harfun. Ya, tidak sama dengan kana dan saudara-saudaranya, ia adalah bentuk apa? Dari al-af'al, bentuk dari apa? Fi'il. Sedangkan pembahasan kita pada kesempatan ini adalah apa? Inna dan saudara-saudaranya meliputi apa? Naam, anna, kemudian di sana ada la'alla, kemudian di sana ada laika, kemudian di sana ada apa? Lakinna, kemudian di sana ada ka'anna, naam,
Jadi kumpulan dari inna dan saudara-saudaranya ini, inna, anna, la'alla, laita, lakinna, wa ka'anna, nah, adalah kelompok dari apa? Ya, al-ahruf, huruf. Dan ya, kata tersebut inna dan saudara-saudaranya ini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, sama dengan pendahulunya, yaitu apa? Kana dan saudara-saudaranya. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal apa? Tempat yang dia masuki. Ya. Jadi inna dan saudara-saudaranya masuk ke dalam apa? Jumlah ismiyah. Di mana di dalam jumlah ismiyah seperti yang tadi di awal telah dijelaskan adalah susunan kalimat yang telah sempurna yang tidak lepas padanya terdapat unsur apa? Al-mubtada'u dan al-khabaru. Ya. Nah, ketika jumlah ismiyah tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, telah didahului oleh inna dan saudara-saudaranya, yang perlu kita ketahui bersama adalah apa fungsi, apa kegunaan, apa tugas daripada apa inna dan saudara-saudaranya. Kalau kemarin kana dan saudara-saudaranya berfungsi merofakkan isim, ya, mubtada di sana tetap apa? I'rabnya rafa, dan merubah khobar menjadi apa? Nasab. Sekarang apa fungsi daripada inna dan saudara-saudaranya? Seperti yang telah apa kita singgung pada kesempatan sebelumnya, bahwa fungsi daripada apa inna dan saudara-saudaranya adalah apa? Saudaraku, saudariku. Naam. Ya. Tansibul naam isma, kemudian apa? Wa tarfa'ul na'am khabar. Ya. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini adalah apa? Wa tarfa'ul khabar. Karena kita membahas apa? Al-asma al-marfu'ah. Isim yang di-i'rab apa? Marfu'. Saya ulang sekali lagi, fungsi daripada inna dan saudara-saudaranya ketika telah memasuki jumlatun ismiyah yang di dalamnya terdapat unsur al-mubtada'u wal khabaru. Apa tadi fungsinya? Fungsinya adalah menasabkan isim. Ya, menasabkan apa? Isim. Yang tadi asalnya adalah apa? Mubtada, dan merofakkan apa? Khabar. Jadi mubtada, ya, yang telah kita ketahui bersama, di mana i'rabnya adalah apa? Marfu dengan tanda dhammah, dhammatain, alif, sukun ataupun dhammah muqaddarah. Ketika kalimat tersebut telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, tidak lagi apa? Saudaraku, saudariku, dhammah atau dhammatain. Tidak lagi apa? Alif, tidak lagi waw sukun, tidak lagi dhammah muqaddarah pada akhir dari mubtada tersebut. Tapi dia telah berubah, ya, saudaraku, saudariku, i'rabnya menjadi apa tadi? Mansub dengan tanda nasab apa? Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, di sana ada fathah ataupun fathatain. Kemudian di sana ada kasrah ataupun apa? Kasratain. Di sana ada apa? Alif. Di sana ada ya sakinah, dan di sana ada apa? Fathatun apa? Naam, muqaddaratun. Inilah ya 5 dari tanda-tanda apa? Nasbul ismi. Dan isim itu ya berubah, ya tidak lagi rafa, ya tapi dia berubah menjadi nasab. Salah satu apa? Sebabnya adalah ketika isim tersebut dipengaruhi oleh inna dan saudara-saudaranya. Maka ingat, inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya ketika telah memasuki isim, maka isim itu apa? I'rabnya harus apa? Mansub. I'rabnya harus apa? Mansub. Naam, dengan tanda fathah atau fathatain pada bentuk isim apa? Mufrad, ataupun fathah fathatain pada bentuk apa? Jamak taksir, kasrah kasratain pada bentuk jamak muannas salim, alif pada bentuk apa? Saudaraku, saudariku, al-asmaul khamsah, ya sukun pada bentuk musanna atau jamak mudzakkar salim, fathah muqaddarah salah satunya pada bentuk apa? Ismul maksur. Nah, kemudian ya fungsi yang berikutnya dari inna dan saudara-saudaranya adalah wa tarfa'ul khabar.
dan dia merofakkan khobar. Jadi pembahasan kita yaitu merofakkan khobar. Loh, bukankah khobar sebelum mubtada'nya diawali oleh apapun awamil dia i'rabnya khobar? Nah, betul, i'rabnya khobar di sini marfu. Jadi i'rabnya khobar di sini marfu, seperti pembahasan di poin yang ke-3 dan poin yang ke-4 dari asma al-marfu'ah yaitu sama dengan fa'il, sama dengan naibul fa'il. Nah, mubtada dan khobar i'rabnya marfu. Akan tetapi pembahasan marfu pada khobar di sini tidak sama dengan pembahasan rafa pada khobar yang mubtada'nya belum didahului oleh apapun awamil. Kalau khobar yang mubtada'nya belum didahului oleh apapun, sudah kita katakan dia khobar untuk mubtada'. Tapi ketika khobar ini mubtada'nya telah didahului oleh inna dan saudara-saudaranya, ingat, istilah tidak lagi khobar semata, tapi dia sudah berubah menjadi khobaru inna. Jika yang mendahului mubtada itu inna. Khobaru anna. Jika yang mendahului mubtada itu anna. Khobaru la'alla. Jika yang mendahului mubtada itu la'alla. Khobaru laita. Jika mubtada diawali oleh laita. Khobaru lakinna. Jika mubtada diawali oleh lakinna. Khobaru ka'anna. Jika mubtada itu telah diawali oleh ka'anna. Sekali lagi, saudaraku saudariku seiman, bentuk khobar dari 3 pembahasan atau 3 pembagian khobar ini, mana sih yang bisa dipengaruhi oleh Naam, inna dan saudara-saudaranya dari sisi i'rabnya dengan tanda i'rab mansub seperti yang telah kita pelajari ini. Apakah semua macam khobar akan berubah bentuk harokat akhirnya atau huruf akhir dari kata tersebut? Sudah barang tentu tidak. Yang mengalami perubahan dengan bentuk nasab seperti yang telah disebutkan ini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, hanya didapati pada khobar mufrad saja. Tidak kita dapati pada khobar syibhul jumlah. Tidak pula kita dapati tanda nasab ini pada khobar jumlah baik fi'liyah ataupun ismiyah. Jadi sama dengan sebelumnya ketika jumlah tersebut diawali oleh kana dan saudara-saudaranya. Bahwasanya kana dan saudara-saudaranya itu tidak bisa mempengaruhi khobar ketika khobarnya itu berbentuk syibhul jumlah dan jumlah. Maksud mempengaruhi di sini adalah perubahan khobar yang asalnya rafa menjadi nasab ketika mubtada'nya diawali oleh kana. Begitu pula dengan inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya ini hanya bisa mempengaruhi khobar dengan tanda nasab seperti ini ketika khobarnya itu mufrad. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku seiman. Nah, contoh dari jumlah ismiyah yang mubtada'nya telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya. Misal kita mendapati kalimat Allahu ghafurur rahim. Allahu ghafurur rahim. Ini adalah bentuk jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini seperti yang telah kita ketahui bersama, tidak lepas dari mubtada dan khabar. Lafzul jalalah di sini, saudaraku saudariku, apa i'rabnya? Marfu. Tanda rafa'nya dengan apa di sini? Dhamma. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Ghafurur rahim. I'rabnya apa di sini? I'rabnya marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan dhammatain. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai khabar. Tapi perlu kita ketahui bersama, ketika jumlah ismiyah ini telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, ingat,
Tadi fungsi daripada inna dan saudara-saudaranya yaitu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim ya dan merafa'kan apa? Khabar. Jadi menasabkan isim dan merafa'kan apa? Khabar. Maka lafzul jalalah pada Allahu di sini harus mengalami apa? Bentuk perubahan ketika telah diawali oleh apa? Inna dan saudara-saudaranya. Naam, contoh apa? Naam. Kita dahulu dengan apa? Inna. Maka kita tidak boleh menuliskan atau menyebutkan innallahu. Tidak diperbolehkan. Kita harus apa? Membacanya, menulisnya dengan innallaha. Perhatikan di sini perubahan dari apa? Dhamma ke apa? Fathah. Mengapa? Karena isimnya inna tidak lagi apa? Boleh menerima tanda-tanda rafa sebagai berikut. Tapi dia harus berubah menjadi apa? Ya, nasab seperti yang telah kita jelaskan ini. Jadi innallaha. Perubahan lafzul jalalah dari akhiran dhamma menjadi fathah ini karena apa? Karena diawali oleh apa? Inna. Maka lafzul jalalah ini tidak lagi boleh kita katakan sebagai mubtada, tapi apa? Kita katakan sebagai apa? Ismu inna. Isimnya apa? Inna. Kemudian kita lanjutkan dengan kata berikutnya, Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Apa tadi kedudukannya? Khabar. Ya, kata yang menjelaskan apa? Pokok kalimat yaitu mubtada. Apakah Ghafurur Rahim di sini mengalami perubahan? Kita katakan dari sisi i'rab tetap. Tapi dari sisi istilah ada perubahan. Ingat, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Jadi Ghafurur Rahim di sini tetap bacaannya tetap, tulisannya pun apa tetap. Kita tuliskan apa? Nah, kami lihat Ghafurur Rahim. Mengapa ya harokat yang ada pada akhir kata ini tidak mengalami perubahan? Ingat, saudaraku, saudariku, inna dan saudaranya hanya mempengaruhi apa? Kata sesudahnya yang asalnya adalah mubtada. Sedangkan khabar atau kata yang menerangkan mubtada tidak terpengaruhi oleh apa? Inna dan saudara-saudaranya. Dan pembahasan kita ya pada kesempatan ini adalah apa? Pada khabaru inna wa akhwatuha. Kalaulah kita sekarang mendapatkan tambahan ilmu, oh ternyata mubtada itu apa? Bisa berubah loh dari rafa, bisa berubah menjadi nasab, itu adalah tambahan. Dan nanti ada pembahasan al-asma al-mansubah, isim-isim yang di i'rab mansub. Tapi fokus pembahasan kita pada kesempatan ini adalah apa? Tetapnya khabar meskipun kalimat ismiyah itu telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya. Mungkin kita bertanya, Ghafurur Rahim ini kan bentuk khabar yang pertama, yaitu apa tadi? Khabar mufrad. Mungkinkah inna dan saudara-saudaranya di sini mampu merubah ya bentuk ya bacaan ataupun tulisan yang terdapat pada khabar syibul jumlah ataupun khabar apa? Jumlah. Seperti yang telah disampaikan di awal tadi, yang dipengaruhi oleh inna dan saudara-saudaranya dari khabar di sini, baik tulisannya ataupun bacaannya, hanya pada khabar mufrad, tidak pada khabar syibul jumlah, tidak pula pada khabar apa? Jumlah. Perhatikan saudaraku dan saudariku seiman, ya. Contoh sebagai berikut, ya. Jadi ketika saya menyebutkan kata apa? Ad-dinu. Naam. Ad-dinu. Naam. Ya. Naam. Fil qalbi. Ya. Agama itu ada di dalam apa? Dada. Ad-dinu fil qalb. Nah. Jadi
mubtadaun, fil qalbi di sini ada khabar. Ketika kita bertanya ad-dinu di sini apa kedudukannya? Mubtada. Fil qalbi di sini apa kedudukannya? Khabar. I'rabnya apa? Ad-dinu marfu. Tandanya dengan apa? Dengan dhamma karena dia apa? Berbentuk isim ala mufrad. Sekarang fil qalbi di sini ya, kita dapati di sana ada unsur huruf. Ya, harful jar. Dan di sini ada unsur apa? Isim yang dimajrurkan. Mungkinkah khobar ini akan berubah penulisannya? Mungkinkah khobar ini akan berubah bacaannya ketika kalimat tersebut telah didahului dengan inna dan saudara-saudaranya? Jawabannya la mungkin. Maka tetap mau diawali oleh inna dan saudaranya ataupun tidak, cara penulisan, cara pengucapan, penyebutan dari khobar ini tidak ada berubah. Yang berubah hanya pada mubtada. Karena apa tadi? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Inna dan saudara-saudaranya menjadikan apa? Isimnya tidak lagi rafa tapi nasab dan khobarnya tetap dalam kedudukan apa? Marfu. Maka kita katakan apa? Naam. Inna dina. Perhatikan di sini perubahannya setelah saya awali dengan inna. Inna dina sama ya fil qalbi. Ya. Ini sebagai ismu inna ad-dina dan fil qalbi di sini sebagai apa? Khobaru inna, bentuknya apa? Syibhul jumlah. Begitu pula ketika apa? Khobarnya di sini berbentuk apa? Jumlah, baik fi'liyah ataupun apa? Ismiyah. Jadi ketika didapati misalnya apa? Ya, al-abu, na'am, yadhabu ila suqi misalnya. Perhatikan baik-baik. Al-abu, na'am, yadhabu ila suqi. Ya, bapak itu akan pergi ke pasar. Al-abu yadhabu ila suqi. Nah, apa kedudukannya di sini? Mubtada. Apa kedudukannya di sini? Khabar. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ketika susunan jumlah ismiyah al-abu yadhabu ila suqi ini saya awali dengan inna dan saudara-saudaranya, apakah khabarnya ini akan berubah penulisan? Akan berubah bacaannya? Sudah barang tentu tidak. Ya. Tetap dibaca yadhabu ila suqi, tetap ditulis yadhabu ila suqi, ya, yang mengalami perubahan istilahnya, perubahan i'rab hanya pada mubtada. Ya, mengapa? Ingat tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Bahwasanya inna dan saudara-saudaranya bisa menjadikan apa? Ya, mubtada itu apa? Nasab, isimnya itu nasab dan khobarnya tetap. Khobarnya apa? Tetap. Maka ketika saya awali dengan apa? Anna. Nah, min akhwati inna. Maka perhatikan baik-baik annal aba. Ya, mengapa di sini tidak lagi dhamma tapi dia berubah menjadi fathah? Karena dia sebagai apa? Ismu anna. Sedangkan yadhabu ila suqi, yadhabu ila suqi di sini, nah tetap penulisannya tetap, bacaannya tetap, hanya saja kita katakan kedudukan dia tetap apa? Nah, khobaru inna. Khobaru apa? Inna. Nah, annal aba, nah yadhabu ila suqi. Ya, maka ini kita katakan sebagai khobaru apa? Anna. Jadi sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, ya, bahwa inna dan saudara-saudaranya ya adalah kelompok ya huruf ahruf yang bisa mempengaruhi apa? Jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat apa? Mubtada dan khobar. Dan perlu diketahui bahwa ismu inna tidak semata-mata berbentuk apa? Ismu inna dan saudara-saudaranya tidak semata-mata berbentuk apa? Ismun apa? Naam zahir.
Bisa pula dia berbentuk apa? Ismun dhamir atau secara umum apa? Naam, mabni ya. Jadi isimnya inna dan saudara-saudaranya tidak hanya berbentuk isim zahir, tapi juga bisa berbentuk apa? Isim dhamir atau apa? Istilah lainnya atau istilah umumnya adalah isim mabni. Hanya saja ya ketika kita mendapati ismu inna dan saudara-saudaranya berbentuk isim mabni atau berbentuk dhamir, sekali lagi kita tidak akan mendapati tanda apa? Nasab, fathah atau fathatain, kasrah atau kasratain, alif, ya, sukun dan fathah apa? Muqaddarah. Kita cukupkan dengan tanda mabninya. Ya, tergantung apakah dengan fathah, apakah dengan kasrah, apakah dengan dhammah ataukah dengan apa? Sukun ya. Semoga penjelasan singkat ini tentang ismu inna wa akhwatiha ya atau khobaru ya inna wa akhwatiha bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kefahaman kepada kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga sekilas ilmu yang saya terangkan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang qawaidun nahwi, kaidah-kaidah ilmu nahwi. Semoga Allah memberkahi kita semua, dan jika ada salah dan kurang datangnya dari saya, bisikan-bisikan syaitan, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan saya pribadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.